Para Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar wa Usman Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sayyidi Jilani wa Ghazali wa Syafi'i Nabi Maliki Hambali wa Nawi Rabi Jamil Fuqara Hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Pakai Qadam Muhammad Wali Wali Asuri Abu Ajmain Sumaila arwahi walidina matina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum li darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimallahu ta'ala wa adaman nafa biru bidaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 38 ya gitu ya, dua baris tuh. Wa qala iddatu ashabi Talut wa annahum ba'duhum ila salasi mi'atin salasi mi'atin wa sab'ina unzuril amira kila wa sab'una minal jinni wa salasatu alafin minal malaikati wa ma us'ira bihi zahirun nazmi min anna sittata afdalu minal malaikati allazina hadaruha yukhalifu ma alaihi jumhuru ashabina al asairati min anna ru'asa al malaikati ka Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Azrail afdalu min ghairil anbiya'i minal basari tamasukan bi amraini al awwalu amarahum bisujudi fi misli qaulihi ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama li annal hakima la ya'murul abdala ya bi khidmatil mabdul wasani anal insana muraqabun minasyahawati wal aqli wal malaikatu aqlu mahdin wal bahaimu syahwatu mahdatin fakama anna ghalabat syahwati tanzilul insana anil bahaim li uzriha bil adami kama qala ta'ala ya ulaika kal an'ami balhum adal kadzalika ghalabatul aqli tarfa'uhu anil malaika li anna
wujudal syahwati ma'a qam'iha atamma min babin afdalu wal afdalul a'mal ahmazuha biha in muhmalatin ahmazuha ya biha in muhmalatin pazai ai asyakuha Naam qala Sa'du wala qati'a fi hazil maqamat wal malaikatul ladzina syahidu badran afdalu mimman lam yashhadha minhum wa kadzalika mu'minul jinnil ladzina hadaru badran afdalu mimman lam yahdurha ya Ya, bacaan kita masih ya membicarakan ya bait di atas ini tentang ya Pal Badriyu ya. Jadi sahabat-sahabat nih ya tingkat-tingkatan para sahabat nih. Jadi di sana kan kemarin ya wa aulahum as-siddiqu summa Umaru wa ba'dahu Usmanu sumal Haidaru itu ya. Nah, ya sahabat yang paling afdal tuh ya di antara mereka yaitu pertama Sayyid Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab ya, nah sesudah Umar Utsman bin Affan, kemudian ya Haidar Sayyidina Ali ya radhiyallahu anhum ya. Nah, kemudian setelah itu baru Sittatul Baquna ya, baru 6 orang yang sisanya tuh ya yang kemarin tuh ya di sana disebut ya yang segala ya yang minal asyarah mubasyarah bil jannah tuh ya itu tuh termasuk tuh ya termasuk daripada ya Tolha bin Ubaid, Zubair bin Awam ya. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Yazid, wa Ubaid bin Jarrah gitu ya. Itu yang ya 6 orang. Nah, kemudian wal bakun ya, kemudian yang lain Sittatul Bakun ya, wal bakuna ya, Sittatul Bakun itu ya 6 orang tadi. Nah, kemudian Pal Badriyu. Kemudian ya sahabat-sahabat yang mulia lagi di antara sesudah ya 6 orang tadi. Nah, kemudian ya sahabat yang ada ikut dalam perang Badar gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, yang perang Badar ini, nah ini ya, itu diantaranya tuh yang jumlahnya dalam perang Badar ini, yaitu ada ya macam-macam nih. Ya, di sini kata Ibnu Abdus Salam itu ada 317 gitu ya. Ibnu Salam tuh. Nah, kemudian ya gitu ya Wafisamiyah itu dibilang bahwa Rasulullah SAW perintahkan untuk menghitung tuh ya orang-orang yang ya tentara dalam perang Badar itu mereka menghabarkan bahwa mereka jumlahnya ada 313 gitu ya. Nah, gitu ya. Tuh beda-beda hitungan gitu ya. Nah, terus lanjutannya nih. Waqala ya iddatu ashabil lut ashabut talut ya gitu. Ya, jadi ini waktu waktu zaman Nabi Daud ya, ada Talut, ada Jalut gitu ya. Talutnya gitu ya, yang jadi raja tuh yang baik gitu ya. Nah, ada Jalut tuh yang jahat gitu ya. Nah, orang kafir itu. Nah, itu nanti ya dikalahin oleh Nabi Allah Daud tuh ya. Faqatala Dauda ya, Talutnya gitu. Wah, gitu ya, tentara Talut itu bilangan tentara ya Talut itu wa annahum ba'duhum ila ya ba'dum ila salasimi'atin wa sab'ina itu. Mereka tuh katanya ashabut Talut, tentara Talut itu ada 370 katanya. Kita nah unzuril amira, lihat di dalam kitab ya karangan Al-Amir itu ya. Kila, ada kil mengatakan wasabuna minal jinni. Tapi itu yang bilang 70 itu katanya jin katanya gitu ya. Nah, wasala satu alafin ya minal malaikat ditambah dengan 3000 ya malaikat katanya gitu. Nah, wama usirabihi zahirun nazmi ya, dan apa yang diisyaratkan tuh ya dalam zahir nazam atas di atas min annas ya sittata ya bahwa ya sahabat-sahabat nih yang 6 orang itu yaitu afdalu minal malaikati, itu katanya lebih afdal dari malaikat katanya allazina hadaruha, yang mereka itu hadir dalam perang Badar katanya. Itu yang 6 wal bakun tuh ya, 6 Sittatul Bakun itu ya, itu katanya lebih afdal katanya dia tuh daripada malaikat gitu ya. Nah, hadaruha tuh. Nah, yukhalifu ma alaihi jumhur ashabina la asariyah.
ya ini katanya menyalahi apa yang ya menjadi jumhur ulama ya kaum apa ya kaum apa nih ya dalam mazhab ya Abu Hasan Al Asy'ari ini dalam akidah min anna ru'asa al malaika bahwasanya pimpinan malaikat itu adalah Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail. Nah, pimpinan malaikat yang iya 4 orang ini Jibril, Mikail, Israfil dan Azrail itu afdalu min ghairil anbiya katanya. Itu lebih afdal ya lebih mulia daripada bukan para nabi minal basyari dari karangan manusia ini. Gitu. Nah, ini katanya kenapa tuh dibilang gitu. Nah, sama sukan bi amra ini karena memegang 2 masalah nih. Al-awalu yang pertama bahwa malaikat nih ya lebih afdal tuh bukan daripada nabi nih, dari manusia biasa. Nah, pertama amarahum bisujud gitu ya. Nah, malaikat itu Allah perintahkan dia sujud gitu ya, usjudu li adama kan gitu. Nah, itu Allah perintahkan semua malaikat itu untuk sujud. Nah, itu dia. Jadi kemuliaannya itu dia katanya. Ya, sujud fi misli qauli ta'ala dalam ya umpama firman Allah Ta'ala wa izkun nalil malaikati sujudu li adama gitu. Nah, kenapa ya dibilang tuh malaikat tuh lebih afdal dari bukan para nabi li annal hakima la ya'murul afdala ya wikidmatil mabdul karena Allah yang maha bijaksana itu dia akan merintahkan orang yang mulia itu ya dengan berkhidmat kepada yang rendah al mabdul tuh yang rendah gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, wasani yang kedua nih, alasannya bahwa malaikat itu lebih mulia dari bukannya nabi, itu anal insana murakabun minasyahwati wal akli. Kalau manusia ini terdiri dari 2 macam, ada syahwat, ada akal. Kita nih, ya manusia ya ada syahwat, ada akal. Wal malaikatu aqlu mahdin. Kalau malaikat hanya akal doang. Gitu ya, nggak ada syahwatnya. Ya, malaikat nggak punya syahwat gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita kan 2. Nah, wal bahaimu syahwatu mahda. Sedangkan binatang itu syahwatnya doangan, akal juga nggak ada gitu ya. Nah, gitu ya. Pakama anna ghalabata syahwat tanzilul insanu minal bahaim tanzilul insana minal anil bahaim li ujriha bil adami ya. Nah, gitu. Pakama sebagaimana bahwa ya orang yang dikuasai dengan syahwat itu menetapkan ya mendudukkan manusia itu kepada sama dengan binatang. Jadi kalau kita nih yang dikuasai dengan syahwat manusia itu berarti sama kedudukannya dengan binatang gitu. Karena kalau binatang kan punya syahwat doangan ya nggak punya ya akal. Nah, kalau manusia nih kita dikuasai dengan syahwat itu sama kedudukannya dengan ya binatang, milwaim. Nah, li uzriha karena alasannya li adami ya karena nggak ada ya akal tuh. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala ulaika kal an'ami balhum adal ya. Mereka itu manusia tuh yang nggak mau ya berpikir itu. Nah, itu dudukannya sama dengan binatang katanya, bahkan lebih sesat daripada binatang, lebih buruk daripada binatang. Nah, kalau binatang ketahuan nggak punya akal kan dan syahwat aja. Nah, kalau manusia ya ada akal ya tapi dia kalah dengan ya syahwatnya, bahkan dia lebih rendah jadinya nilainya kita ya. Nah, gitu ya gitu. Nah, ya ulaka ambal adol. Nah, wa kadzalika ghalabatul akli ya tarfa'uhu anil malaika. Begitu juga manusia nih yang dikuasain ya dengan akalnya itu menempatkan ya tingkatnya lebih tinggi daripada malaikat. Ya, jadi kalau kita tuh akal kita tuh main ya gitu lebih menang daripada syahwat kita. Nah, itu ya seperti ya kayaknya malaikat tuh gitu. Hanya dalam satu diskusi tuh ya Allah berfirman ya dibilang ya kepada pemuda antas sababu ya gitu tariku syahwatahu ya anta indi kabadil
malaikati gitu ya. Dalam hadis qudsi itu ya Allah bilang kepada pemuda, kamu pemuda-pemuda yang sanggup untuk melawan tuh hawa nafsu, dudukan kamu ya di sisiku sama seperti malaikat gitu ya. Anta ba'di ya, kaba'dil malaikati, kamu seperti ya malaikat gitu ya. Nah itu ya, itu orang yang bisa menguasain akal gitu. Jadi kalau akal kita menang ya berarti kita dudukan kita lebih tinggi tuh ya. Nah, kenapa? Li'anna wujuda sahwah ma'a qam'iha atamma min babin ya gitu. Karena ya adanya syahwat tuh hawa nafsu itu bisa kita kuasain tuh ma'a qam'iha, bisa kita tahan ya hawa nafsu itu. Nah, gitu ya. Itu atamma, itu lebih sempurna mimbabin dari satu sisi ya gitu ya gitu itu atama mimba bi abdolil akmal ahmazuha ya dari sisi bab mengatakan ya bahwa abdolul akmal ahmazuha ya apa tuh ya seabdol abdolnya perbuatan kerjaan itu adalah yang paling berat gitu ya jadi kerjaan yang paling berat itu adalah yang paling abdol bukannya yang ringan gitu ya hanya ngelawan hawa nafsu itu kan berat nah ini paling ya abdol ini Allah janjikan tuh orang yang bisa melawan hawa nafsu kan wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa tuh ya orang yang bisa nahan hawa nafsu maka balasannya tempatnya adalah surga gitu ya nah itu ya tinggi derajatnya kalau kita bisa lawan hawa nafsu tapi kalau kita nggak bisa lawan hawa nafsu ya sama lebih rendah daripada binatang gitu ya nah artinya jadi kini katanya abdolul akmal ahmazuha ya paling abdol tuh kerjaan yang paling berat itu jadi semakin tuh kerjaan tuh makin berat itu makin abdol bukannya yang ringan yang rusak-rusak ya kalau kita kan nyari yang rusak tuh ya yang ringan-ringan yang gitu ya nah padahal yang berat itulah ya kayak kita puasa di musim panas gitu nah itu kan lebih berat dibanding puasa dalam musim dingin kan gitu nih pahalanya ya lebih gede ya kita sholat malam kan gitu ya dalam keadaan ngantuk ngapa gitu nah, kita kerjain itu lebih afdal ya daripada di siang hari ya di siang hari kan nggak ngantuk nah ya nah di malam hari ngantuk nah itu lebih berat ya nah pahalanya lebih gede gitu ya. Nah ya jadi kerjaan apapun ya yang nilai apa tuh yang dirasakan itu lebih berat itu lebih gede pahalanya ya gitu lebih besar tuh afdal gitu ya nah itunya nah ahmazuha tuh biha muhmalah ya pazai kata-kata ahmazuha tuh dengan hak ya yang enggak titik dengan zai ahmazu ya gitu itu bazai artinya asakkuha itu yang paling berat itu ya jadi abdolul akmal ahmazuha ya abdol ya amal yang paling mulia paling bagus yaitu yang paling berat gitu ya nah, artinya naam qala sa'du akan tetapi qala berkata Sa'du nih wala qati'a fi hazihil maqamatnya tidak ada ya penetapan di dalam makom seperti ini gitu wal malaikatul ladzi syahidu badran afdalu mimman lam yashhadha minhum malaikat yang ikutnya menyaksikan perang Badar itu katanya lebih afdal dari malaikat yang enggak ikut perang Badar wa kadza begitu juga mukminul jinni ya jin yang mukmin tuh ya alladzina hadaru badran afdalu mimman lam yahdurha ya begitu juga jin mukmin nih yang hadir dalam perang Badar ya itu dia juga lebih afdal dari yang enggak hadir gitu ya nah itu ya inilah ya kedudukan daripada ya ya hamba-hamba Allah ya jadi yang paling tinggi kedudukannya di sini ada sahabat yang 4 tuh gitu ya nah Abu Bakar Umar Utsman Ali gitu. Nah baru ditambung dengan ya yang 6 orang tuh yang asyarah mubasyarah bil jannah. Nah baru disambung lagi dengan ya ulama apa ya sahabat-sahabat perang Badar itu gitu ya. Nah gitu ya. Kemudian niki pal uhudi
ya sesudah sahabat nih ya yang hadir dalam perang Badar, kemudian sahabat yang ada di perang Uhud nih gitu ya. Nah, perang Uhud nih Al-Uhudi. Ai ahlu ghazwati Uhudin. Ya itu orang-orang yang ya ikut perang dalam perang Uhud. Itu Jabalun Ma'rufun bil Madinati ya, yaitu gunung Uhud itu namanya gunung yang udah terkenal di kota Madinah adanya. Itu ya. Ya setiap orang yang haji atau umrah ya pasti ke situ dah ya, gitu ya. Diajak ke situ ke Uhud. Nah, itu ya. Nah, ya Uhudi ya gitu ya. Nah, ma'rufun bil Madinah. Ya, minas sahabati dari sahabat-sahabat ya. Nah, rotabat hum tali rutbatuhum tali rutbatabaki di ahlil badri ya ahli badrin ya kedudukan mereka nih sahabat yang ada di perang Uhud itu yaitu mengiringi ya mengikuti kedudukan ya dari seluruh orang-orang ahli badar itu. Wal muradu man syahidaha minal muslimin. Nah, yang dimaksud sini nih sahabat Badar yaitu daripada yang ikut menyaksikan dalam perang ya gitu Badar dari kalangan orang muslim. Sawaun istashhada biha. Ya, sama saja mereka itu ya mati syahid dengan perang Badar tersebut kasabina seperti yang 70 orang sahabat itu amla atau yang enggak mati syahid. Ya kan dalam perang Badar tuh ya sahabat gitu tuh Rasulullah waktu itu mati 70 orang tuh mati syahid gitu ya. Nah, itu yang mati syahid gitu atau enggak gitu ya. Nah, wa kana ahluha alpan alpan ya bisa lasi mi'atin munafiqin. Nah, yaitu ya wa kana ahluha dan adalah orang yang dalam perang Uhud ini yaitu ya orang munafik ya orang itu ada 1000 ya gitu ya tentara Nabi ada 1000. Nah tapi bisalah satimiatin minal munafikin yaitu 300 dari kalangan orang munafik nih allazina raja'a bihim yang mereka itu kembali ya nggak jadi ikut perang dari jumlahnya ada ya 1000. Nah ya kemudian 300 karena orang munafik ya belok lah dia nggak ngikut nggak jadi gitu ya. Nah, 300 tuh yang munafikin. Alari Raja Abihim ya gitu yang kembali itu bersama mereka Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ya itu pimpinan daripada orang munafik ya Abdullah ya bin Ubay bin Salul ya itu pimpinan daripada orang munafik tuh dulu waktu zaman Rasulullah gitu ya. Nah, summatul bai'i kemudian sesudah perang Badar nih, sahabat yang ada perang Badar, ya, kemudian summatil bai'iyu. Kemudian sahabat-sahabat yang ikut dalam bai'atur ridwan. Gitu ya. Bai'atur ridwan. Ai ahlu bai'atur ridwan, yaitu orang yang ikut dalam perjanjian bai'atur ridwan tuh ya, waktu tahun ya berapa tuh ya tahun ya waktu Futuh Mekah tuh sebelum Futuh Mekah gitu ya. Nah, 8 Hijriah kali ya. Nah, gitu tuh ya. Nah, tuh ya, bai'atur ridwan tuh. Nah ya rutbatuhum tali rutbati ahli Uhud ya kedudukan mereka itu mengiringi ya sesudah orang-orang Uhud. Jadi ya sahabat perang Uhud dibawa perang Badar. Nah ya kemudian bai'atur ridwan dibawa perang Uhud nih. Wakilalaha bai'atur ridwan ya dikatakan baginya itu orang-orang yang itu ikut dalam ya perjanjian bai'atur ridwan liqaulihi ta'ala karena firman Allah taala laqad radhiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'una tahta syajarah gitu ya nah ingatlah ya gitu ketika tuh ya gitu Allah laqad radhiyallahu sungguhnya tuh ya Allah redha tuh daripada orang mukmin tuh ya yubayyi'una tahta syajarah ya mereka tuh yang ada baiat di bawah pohon tuh ya pohon ya nah di situ ya pohon beringin itu ya nah ya mukmin. Nah wakanu ya alpan wa arba'ami'ah dan mereka itu ada 1400 orang wakila khamsumi'ah ada yang mengatakan 1500 sahabat tuh ya dalam bai'atur ridwan ya Hudaybiyah
ya gitu perjanjian Hudaybiyah tuh. Nah gitu. Nah, kharaja bihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ziyaratil baiti. Ya, gitu. Fasaddahul musyrikuna gitu. Ya, kan Rasulullah SAW keluar bersama ya, mereka ini sahabat itu tujuannya untuk ziarah ke Baitullah, mau bikin umrah gitu kan. Fasaddahul musyrikun, maka dihalangi oleh kaum musyrikin. Ya, nggak dikasih masuk gitu ya. Nah, fa'arsala ilaihim Utsman lisulhi, maka Rasulullah utusnya kepada mereka tuh orang musyrik itu Sayyidina Utsman untuk minta perdamaian. Itu fasa ya annahum ya qataluhu, maka tersebarlah bahwasanya mereka katakan mereka mau perang padahal Rasulullah mau umroh bukan mau perang gitu ya. Nah, faqala alaihi salatu wassalam, maka bersabda Rasulullah SAW inda zalika, ya ketika itu la nabrahu hatta nunaji zuhumul harab gitu kata Rasulullah SAW ya kepada sahabatnya, la nabrahu ya jangan kita berangkat, jangan kita pergi gitu hatta nunaji zuhumul harab ya sehingga kita bisa laksanakan ya peperangan. Kalau dianggap kita ini mau perang ya biarin kita hadepin, jangan kita berangkat gitu. Nah, wada'an nas inda sajarah, Nabi ajak tuh panggil ya manusia tuh sahabat-sahabat di bawah pohon ya gitu ya bisa jarul bai'ah alal mauti, yaitu Nabi baiat di atas kematian, artinya hidup ya gitu ya hidup mati kita dalam ngadepin gitu ya kaum musyrikin nih gitu. Au ala Allah yafiru ya, atau juga janjinya itu bahwa jangan pakai lari kabur gitu ya. Nah, payubayi'uhu ala zalika, maka mereka baiat tuh ya. Nah, ya menyatakan diri semua siap ya. Nah, ya jadi hidup mati hadepin ya, jangan pakai mundur gitu ya. Menabrahu ya. Nah, gitu. Walam yahtalibnya anhum illa ya jaddu benikais, dan tidak ada yang ya menyalahi itu, artinya mengingkarin tuh dari mereka kecuali Jadub no Kaisni. Waka ana munafikan, di itu ada orang munafik nih ya. Kita tahta ya batnin nakotihi, dia itu sembunyi di bawah perut ontenya gitu ya. Nah itu si Jadub tuh ya. Nah kati wahwa ibnu Amil Bara, di itu si Jadab ini itu anak dari pamannya si Bara bin Azib tuh bin A'rur ya gitu. Wa kana minal ya mu'allafati qulubuhum aidan, dia termasuk orang yang mu'allafah qulubuhum ya, yang dijinakin hatinya tuh waktu itu. Wa yuqalu innahu taba, ya dikatakan bahwasanya dia itu tuh si Jadib tadi itu dia tabat. Wahasuna islamuhu, kemudian baguslah Islamnya ya, artinya enggak macam-macam. Summa ya tabayyanat ya summa tabayyanat hayatu Utsman ya apa ya Utsman fasalahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian jelaslah ya kehidupannya Sayyidina Utsman tuh, artinya Sayyidina Utsman enggak mati ya karena dia diutus untuk ya damai. Nah ya hidupnya Utsman fasalahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya dia itu ya buat islah tuh ya perdamaian kepada Rasulullah SAW ala sartin, atas dalam syaratnya. Waraja'a ilal Madinati, kemudian Nabi kembali ke Madinah ya, jadi enggak jadi apa tuh ya laksanakan umrah. Nah karena di apa tuh ya dihalangin ya atau dihadang oleh kaum musyrikin tuh ya, nggak boleh masuk ke, maka anak Nabi akhirnya balik tuh. Nah, bikinlah perjanjian di situ gitu ya. Hanya dalam perjanjian Bai'atul Ridwan itu ada sebagian daripada sahabat merasa keberatan gitu ya. Kenapa ya? Karena dalam perjanjian itu Nabi ya mengatakan orang apa tuh ya orang kafir dari Mekah nih ke Madinah ya boleh. Nah orang Madinah ke Mekah nggak kasih gitu ya. Nah gitu, nah tuh sahabat-sahabat nah enak banget dia gitu kan gitu ya. Nah gitu, padahal taktik apa politiknya Rasulullah kayak apa? Nah kalau orang dari Mekah kan dia kan kafir ya, kafir dia ke Madinah kita Islamin
Gitu. Nanti kan di Bali kan diajarin warganya. Nah kalau orang kita nih yang udah di Madinah, udah Islam, dia ke Mekah, dia dulu kan kafir. Nah bisa-bisa dipada apa? Dibalik lagi sono. Pokoknya Nabi ambil gitu. Tapi ada sebagian sahabat tuh kan nggak mau kan. Ya, ngaruh wah ini mau enak sendiri kan gitu. Ya. Nah, ya jadi orang Mekah boleh ke Madinah, orang Madinah nggak boleh ke Mekah gitu. Nah, padahal Nabi maksudnya kan gitu. Ya, jadi kalau dia tuh orang Mekah ya karena masih kafir, nah dikira datang ke Madinah kita Islamin kan gitu. Nah, orang Madinah emang dakwaan Islam. Nah kalau dia datang ke Mekah, nah Islamnya belum kuat, bisa-bisa balik lagi kan gitunya Nabi jagain nggak kasih gitu ya. Nah gitu. Tapi setelah mereka tahu tujuan Nabi seperti itu ya mereka terima akhirnya gitu ya. Ini ya. Tuh bayatul ridwan tuh ini ya. Habis itu ya. Paslon fi annal wajiba ala kulli mukallafin i'tiqadu annahu sallallahu alaihi wasallama afdalul khalqi alal itlaqi gitu paya si munkiruhu wa yabtadi'u wa yu'addibu ya gitu wa annahu yajibu alal abai ta'limu abnaihim nasabahu min jihati abihi wa ummihi wa annahu wulida bi Makkah wa bu'isa fiha wa hajara ilal madinati wa dufina biha wa amarahum bis salati wa alamatul bulughi awil ya gitu bulughi awil khunsa wa ma yata'allaqu bidzalika gitu ya. Paslon hadza paslon nih ya pindah babnya. Fi annal wajibah bahwa yang wajib nih ala kulli mukallafin bagi setiap orang yang mukallaf nih orang yang dewasa ya gitu annahu sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW itu ya apa ya bahwasanya wajib bagi orang yang mukallaf i'tiqadu tuh meyakini ya ini punya keyakinan kita yakin bahwa Rasulullah SAW abdalul khalqi yaitu alal itlaqi ya Rasulullah itu adalah makhluk yang paling sempurna ya secara mutlak nggak ada lagi selain daripada Nabi yang paling sempurna gitu ya yang paling abdol gitu ya itu wajib kita itikad ini. Nah paya si munkiruhu dosa lah ya maksiat lah orang yang mengingkarinya nggak percaya bahwa Nabi ini abdalul khalqi gitu. Nah waya bertadiu dan dia termasuk orang bid'ah ya gitu ya nggak percaya tuh. Nah, wayu'ad dibuhu dan dia orang itu mesti dididik gitu, ya, diajar tuh, ya, gitu, ya, karena dia nggak percaya bahwa Nabi itu, ya, bukan Afdalul Khalqi. Dan Nabi itu Nabi Muhammad adalah Afdalul Khalqi, gitu, ya, makhluk yang paling mulia. Nah, wa annahu yajibu alal aba ta'limu abnaihim, ya, wajib tuh kepada orang tua nih, ya, bapak nih, ya. Apa tuh ta'limu abnaihim ngajarin anak-anak mereka apa yang diajarin nasabahu yaitu tentang nasabnya Nabi keturunan siapa gitu ya ajarin itu wajib ya masa kita anak kita nggak kenal nabinya ya nasabnya siapa keturunannya dari mana ya sekarang yang begini mah nggak ada udah ya nggak ada pelajarannya ya kalau dulu kan ada ajarannya yuk diapalin itu kan Nabi kita Nabi Muhammad kan gitu ya yang gitu sekarang nggak ada pelajarannya udah gitu ya nah wajib kita kenalin masa nggak kenal nabinya kita orang Islam ya nggak kenal nabinya ini mau kenal siapa ya nah artinya wajib tuh ya ngelabain itu ta'limu abnaim nasabahu tuh keturunannya ya min jihati abihi wa ummihi dari dua sisi ya sisi bapaknya dan sisi ibunya itu nasabnya Nabi ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qasim Qusay Kilab terus nah itu keturunannya tuh kan gitu nah itu dari bapak nah kemudian dari ibu Nabi ibunya Aminah ya itu binti Wahbin terus sunung atas lagi ya nah itu jajarin tuh ya kasih tahu tuh anak cucu kita bilangin ya. Nah wa annahu wulida bi Makkah bilangin bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekah itu ya lahir di Mekah wa bu Isa fiha diutus jadi nabi di Mekah wa hajara ilal madinati dan dia hijrah ke Madinah wadu pinabiha dan dikuburin di
Madinah. Tuh ya, itu mesti tahu gitu ya. Nah ya kalau nggak kenal nabinya ya gimana? Ya nanti giliran ditanya sama malaikat kenal gak meneh kagak. Ya digebukin. Ya. Nah itu kan setiap orang yang mati kuburan kan ditanya man rabbuka, waman Nabi Yuka gitu. Ya ditanya tuh, ya kita masuk ke kuburan ditanya man rabbuka, Tuhan kita. Nah, man Nabi Yuka. Kalau enggak orangnya nanti diperlihatkan, kenal enggak kamu orang ini? Kan gitu, Nabi Muhammad tuh. Ya. Nah, ya, kalau kita orang Islam ya wajib kenal kan. Ya apa? Masa enggak kenal? Nah, enggak kenal, ya enggak jadi orang mukmin kan? Ya, orang muslim. Kan syaratnya orang muslim itu kan ya percaya dengan Allah dan Nabi. Gitu ya. Ya. Nah, itu ya jadi dia ajarin nih wulida maka wabu isafiha wa hajara ilal Madinah wadu pindah fiha dan dikuburin di Madinah tuh. Nah, terus lagi wajib kepada bapak nih apa nih wa amarahum bisalah. Wajib tuh si bapak ngajarin anaknya tuh sholat tuh. Ya, gitu ya. Ajarin sholat tuh. Ya, suruhin biar dah umur apa tuh Nabi kata alimu auladakum shalah. Ya, disabin. Ya, wadribuhum li asrin. Kan gitu Nabi bilang tuh. Ya, ajarin anak kamu sholat tuh umur 7 tahun. Ya, dan pukul kalau udah 10 tahun dia mau sholat gitu. Ya. Ya masih kecil ajarinnya. Jadi mau. Kalau udah gede galakan dia. Ya, lawan. Gitu. Ya kan udah gede kan galakan dia kan gitu ya. Ya. Ini masih kecil, kalau masih kecil kan 7 tahun suruh sholat gitu marahin kita apain kan tapi dia takut. Ini biar kejeman dikit gitu ya. Nah, ya biar suruhin tuh dia sholat marahin apa kan gitu. Suruhin masih kecil 7 tahun ajarin tuh wudhu apa kita praktekin ya, suruhin tuh ajarin sholat apa gerak apa semua gitu. Di belum bisa baca-bacanya gerakannya aja dulu. Ya gitu, ya bacaannya sambilan nanti. Ya gitu, gerakannya dulu dari rukuk sujud tuh ya, ajarin ya benar. Nah, nanti baru ajarin dikit-dikit ya bacaan kalau di bulan. Nah, gitu ya. Nah, ntar kalau udah 10 tahun nggak mau, ya pukul. Artinya kita kerasan lagi. Ya. Kenapa? Kalau udah 10 tuh nggak mau, dikhawatirkan dia nanti udah masuk kepada golongan apa? Ya dewasa. Balik. Ya, karena anak balik itu kan ada kalinya udah umur 9 tahun dibalik kan, ya ada kali 15 tahun kan gitu ya, kena balik itu. Hanya ya kerasin dikit kalau 10 ya biar dia mau sholat tuh gitu. Ya, jangan udah gede galakan dia. Gitu ya. Kan ada yang cerita dulu itu ya, anaknya dibangunin sembahyang subuh tuh. Iya, buat sembahyang subuh. Ya kan biasanya disipretin air. Nggak mau bangun gitu. Ya, anaknya tahu nih tidur udah gituan, ntar nih abahnya pasti bangunin dia selain air. Begitu. Ini dia sebelumnya dia tidur kita taruhin baskom di bawah tempat tidur dia. Gitu. Begitu abahnya bangunnya dibilang, "Pak tuh ya tuh airnya tuh." Jadi gitu. Itu dibilangin tuh abahnya bilang, "Itu Pak tuh airnya tuh." Gitu. Ini diledek abahnya. Tuh, ya. Gitu ya. Kenapa udah gede bisa gitu ya. Nah ya, mulai dari kecil dah ya adab tuh ya adarnya man saba alaih ya siapa yang biasakan tuh dari masih muda masih kecil ya biasain sesuatu saba alaih itu menjadi mudah jadi gampang ya untuk suatu kerjaan tuh ya kalau kita nggak biasain gitu ya jadi ya sulit apaan jugaan. Ya, jadi dibiasain dulu dah, kerjain dikit nanti lama-lama jadi enak gitu ya. Hanya Rasulullah tuh suruh dari umur apa 7 tahun ya. Ini 7 tahun mulai dah kita didik tuh gitu ya. Nah, ntar kan sono di 10 tahun karena udah dikhawatirkan nanti udah masuk dewasa. Nah, ya dia apa tuh 15 tahun. Nah, kan gitu dewasa tuh. Nah ya, nah supaya dia nanti udah begitu masuk dewasa, dia berarti udah punya kewajiban sendiri, ya gitu, udah merasa punya ya kewajiban, punya tanggung jawab gitu. Jadi kita nggak repot untuk nyuruhin gitu ya. Nah kalau kita nggak suruhin dari awal, ya susah. Hanya jangan dibiasain tuh anak udah 7 tahun tuh bangun subuh siang, jangan.
Ya, ini banyak kan gitu. Akhirnya kan nanti mau dibawa sekolah, mau ngapa kan susah kan? Kan gitu. Ya banyak kan pada ngeluh kan gitu. Wah bangunnya susah banget. Ya dibiasain tadinya. Ya coba kalau dibiasainnya tuh. Ya biasain bangun subuh, bangunin. Itu biar kata belum sekolah juga kan. Ya, ini kan banyak kan gitu kita sayang. Gitu ya. Nah, gitu ya. Kita sayang, kita sianan, ya biarin dah kan gitu. Ya. Ya Haji Abdullah Syafi'i dulu kan bilang tuh orang yang begitu, orang tua gitu, bukannya dia sayang sama anaknya, berarti dia jerumusin anaknya ke neraka. Ya gitu ya. Ya Abdullah Syafi'i kan ya Syafi'i ya kan gitu. Kalau kita tuh anak kita mainin tuh ya, nah kita kesianan dia baru tidur ngapa gitu. Terus juga bukannya kita sayang, itu juga kita jerumusin ya anak kita ke neraka. Ya, jadi bukannya dia aja bahkan kita juga jadi ngikut kan? Ya, karena dia itu ya. Nah, ya biasain, bangunin ya subuh. Kalau udah biasa kan ini nanti enak ya bangun gitu ya. Nah, gitu. Ada orang dulu tuh ya biasa dibangunin anak supaya anaknya biasa bangun pagi. Itu ya diapaan tuh? Ya zaman dulu kan belum banyak makanan kayak karang-karang nih. Ya, belum banyak macam makan ciki atau apa anak-anak gitu. Nah, dulu apa singkong, kong rebus. Jadi itu maknya, ibunya ya kalau udah dekat menjelang subuh ya direbusin tuh singkong gitu. Ya rebusin singkong itu. Lah begitu matang tuh singkong subuh dibangunin. Ya bangun-bangun makan singkong gitu. Enggak disuruh sembahyang. Iya disuruh makan aja kan disuruh seger kan. Makan nah gitu ya. Itu jadi biasain besok gitu lagi, besok lagi. Nah akhirnya kan dia karena udah kebiasaan enak aja bangun gitu. Ya. Oh, kitanya kan banyak kan kitanya yang ogah. Iya, kita nanti kebiasaan kok kita beliin makanan. Ya gitu. Padahal mendidiknya ke sono, ya. Gitu. Kita ogah tekor yang dikit, nuan tekor yang banyak. Ya gitu. Ya bangunin tuh anak garing gitu beliin makanan apa nih tuh yang disenang gitu bangun subuh. Ya, dia belum wajib sembahyang umpama gitu kan. Ya 7 tahun lah ya umpama gitu kan. Ayo, ya jangan sembahyang apa disuruhin dia begitu bedug suruh sembahyang jangan. Kita aja dia suruh makan aja dulu. Nanti kira-kira udah jam terangan baru suruhin dia kan. Udah habis makan ngapa kan seger gitu ya. Yang gitu ya itu dulu gitu tuh ada orang gitu tuh ya didik tuh anaknya gituin. Nah ya akhirnya kan udah dia bahas itu udah melek ngapa keseringan. Nah nyuruhin ayo dah sholat dah ya gitu. Nah udah seger kan gitu ya. Nah, itu gimana caranya dah ya untuk supaya ya didik jangan biasain gitu ini kita ya kan kita sianan dah biarin ditidur ntar jam 6 baru bangunin mau sekolah akhirnya susah kan iya jam 7 belum mau bangun gitu udah kira masuk sekolah jadi susah gitu ya gitu juga yang repot tuh ya ini biasain dah ya bangun ya gitu ya nah, lagi anak-anak yang sekolah yang apa tuh yang udah gede-gedean kalau bisa bangunin manaan sebelum subuh ya biar dia apa tuh ya biar di ngapalin di ngapo gitu karena di waktu seperti itu tuh waktu menjelang subuh itu adalah waktu yang paling bagus untuk kecerdasan tuh anak ya otaknya buat di ngapal di ngapo tuh ya di situ ya di kitab taklimu ta'alim tuh gitu ya gitu buat ini tuh ini kalau apalan tuh anak tuh kalau di ngapalin dibaca tuh pelajarannya tuh menjelang dekat subuh gitu itu nempelnya kuat itu ya nempelnya kuat jadi kalau dia mau ulangan, dia mau ujian, udah nangah aja itu. Dia bakal inget tuh, ya. Kan giliran ngadepin ini ya. Yang gitu-gitu tuh, ya suruhin gitu, ya. Nah, dari sore mendingan ditidur, suruhin, ya. Sore kan dia udah capek tuh, ya udah capek, udah apa, udah ini suruh tidur. Ntar dekat subuh masih kayak gitu. Sekarang jam 4 dah, subuh kan 4:30 tuh. Nah, bangunin jam 4 ya biar di ngapalin tuh baca buku terus sampai ya umpama jam berapa jam 5, jam 6 baru sholat subuh dia dah. Udah angkat jalan sekolah kan gitu. Tuh otak cakep tuh ya. Biasain gitu anak tuh ajarin tuh. Ini kitanya bangun. Gitu. Ini anaknya bangunin abahnya tidur. Ya, ya, anaknya nemenin. Gitu. Ya, yang susahnya kan gitu. Ya. Iya, gitu. Abahnya bangunin, bangun. Abahnya dia duduk di bangku dipules. Nemenin. Gue nemenin lu nih gitu. Nah, anaknya nemenin lagi abahnya. Ya, gitu. Jangan, kita melek gitu. Ya. Jadi duduk kayak dipalin ya, dibaca, ngapa itu ya itu kecerdasan anak di situ tuh Allah kasih tuh ya nukri uka pala tansa gitu ya.
Nah itu ya dibaca di apa situ nanti Allah nggak kasih lupa tuh. Ini nanti giliran dia ulangan dengan apa gitu ya inget aja, ingetan tuh pelajaran-pelajaran gitu tuh. Gitu. Ya apalagi nih banyak talaran-talaran tuh kayak anak pesantren kan. Ya ngapalin ini cepet cerdas otaknya gitu ya. Itu waktu belajar yang paling cakep, paling bagus itu waktunya untuk ya kekuatan tuh ya hafalan tuh otak itu ya. Ini biasain tuh anak-anak kita punya anak tuh ya yang kecil-kecil tuh yang masih belajar gitu ya. Didik dah ya bangunin ya jam 4 tuh bangun, mesti bangun ya, temenin dah dibaca buku, kita iniin, perlu kita beliin makanan sambil gitu ya, sambil dia apa tuh ya dimakan, ngapa biarin dia segar ya gitu ya. Karena itu ya buat masa depannya dia dan juga untuk ya yayasan dia gitu ya. Yang itu ya, supaya jangan ngantuk gitu ya. Nah, ya. Nah, itu ya. Jadi perintahkan tuh ya sholat. Wa alamatul bulugi dan juga ajarin tahu kasih anak tuh tanda-tanda orang balik gitu ya. Nah ya jadi kalau balik tuh wa alamatul bulugi salasun suno ya di dalam kitab apa tuh Sapinah ya. Alamatul bulugi salasun ya tanda orang balik itu gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu lihat tamamu khamsata asara ya sanatan di zakari wal unsa ya sempurna umur 15 tahun buat laki dan perempuan ya wal haidu lil unsa litisi sini nah ya yang kedua tuh ya nah yaitu haid buat anak perempuan umur 9 tahun ya wal ihtilamu lil zakari ya litisi sini nah dan juga mimpi ya gitu lil zakari wal unsa litisi sini nah mimpi itu ya buat laki atau perempuan umur 9 tahun gitu. Tuh tanda-tanda balik gitu udah gitu ya. Nah, itu kasih tahu tuh. Nah, awil khunsa ya atau juga bukan anaknya itu ya tuh apa tuh ya banci sama juga tuh ya kasih tahu ya gitu tanda-tandanya banci itu apa gitu. Ini banci muskil ya yang punya alat kelamin dua ya bukannya bunyi banci tasabuh ya kalau banci tasabuh tuh malun ya dilaknat Allah tuh gitu ya jangan ya anak laki anak perempuan ya anak laki ya anak laki perempuan ya perempuan ya itu jangan gitu pengen punya anak laki ya anak perempuan dipakein baju anak laki gitu ya itu ya atau punya anak pengen punya anak perempuan gitu anak laki dipakein baju perempuan ya ngalun ya jangan ya nah gitu ya tetap tuh laki-laki perempuan didik gitu ya didik gitu ya karena itu berdasarkan didikan ya bukannya ituannya itu bawaan. Nah artinya wama ya ta'allaku bidzalika dan ada hubungannya dengan itu dah ya apa tuh yang kewajiban ya yang harus ya kita kerjakan dah tuh. Nah itu ya tuh pastun di atas nih. Nah ya baitnya tuh ya iklam bi annal mustafa khairul wara turran walau lahu lamal bari bara gitu ya. Nah, itu bait di atas tuh. Iklam bi annal Mustafa khairul wara. Ya, ketahuilah oleh ini bahwa Rasulullah itu Al Mustafa itu khairul wara, sebaik-baiknya manusia. Itu khairun ya, tulisannya itu kesambungan itu ya, ada titik gitu. Khairun ya, itu ada titik tinta hitam ya, khairun tuh ya. Jadi ketahuilah bahwa Rasulullah itu Mustafa itu khairul wara, sebaik-baiknya manusia. Nah, turun secara mutlak gitu ya. Ya, jami'an. Palaulahu kalau bukan karena Rasulullah nih lamal bari bara tidaklah ya Allah tuh ya al-bari Allah tuh itu akan menciptakan ya nah, alam nih gitu ya. Nah, al-bara tuh menciptakan sesuatu ciptaan gitu. Al-khalqa tuh ya al-bara al-khalqa ya. Jadi ya kalau bukan karena Rasulullah Allah ya pencipta itu tidak akan menciptakan makhluk gitu ya. Nah, itu ya. Nah, iklam ketahui lemu anna mimma ajma'a alaihil muslimuna ya ketahuilah bahwasanya apa yang menjadi ijma padanya umat muslim annal mustafa bahwa Rasulullah nih al mustafa ya orang pilihan itu sallallahu alaihi wasallam khairul wara itu sebaik-baiknya manusia ai abdalul khalqi sebaik-baik makhluk
Jadi Rasulullah itu makhluk yang paling mulia. Turran ai jami'an, keseluruhan. Jadi secara mutlak, secara keseluruhan bahwa Rasulullah lah yang paling mulia, makhluk yang paling mulia gitu ya. Wa huwa mustasna minal khilafi fit tabdili ya bainal malaki wal basari. Ini termasuk daripada pengistisnaan ya, pengecualian dari khilaf ya tentang keutamaan tadi gitu sono ya, bainal malaki antara malaikat wal basari dan manusia gitu ya, kecuali ini gitu. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ana akramul awwalina wal akhirina 'alallah wala fakhar. Ya, kata Rasulullah, ana akramul awwalin wal akhirin. Saya ini adalah ya orang yang paling mulia ya, orang dulu dan yang terakhir. Artinya dari pertama dan terakhir sayalah yang paling mulia. Allah di sisi Allah wala fakhar. Saya enggak bangga, enggak sombong gitu ya. Gitu. Ai wala fakhra azamu min haza. Ini pengertiannya. Jadi saya nih enggak ada rasa bangga dia yang lebih besar daripada ini. Nah, bayar jiulit tahaddusi bin nikmah. Kalau diartikan seperti ini, wala fakhor tuh saya ya nggak ada satu kebanggaan buat saya daripada ini gitu. Nah ini termasuk tahadus bin nikmah gitu ya. Au juga atau pengertian yang lain, au wala aku lupa keren. Saya ngomong begini bukan saya bangga, bukan saya sombong gitu ya. Nah, payaku nul muradu nafyus pahar. Maka jadilah kalau yang artinya itu saya enggak sombong, itu berarti menafikan bahwa daripada sifat baharnya itu min haitsu ya, ya patahu ya min haitsu ya gitu zatuhu ya, min haitsu zatuhu paham dari sisi zatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh ya bilang saya enggak bangga, saya enggak sombong, bilang begini. Nah itu dari sisi zatnya ya Rasulullah tuh gitu, nggak merasa dia sombong tuh ngomong begitu ya. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain Rasulullah bilang wa ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Tuh ya. Dalam hadis yang lain Nabi bilang saya ini adalah pimpinan anaknya Nabi Adam. Artinya saya pimpinan manusia nanti di hari kiamat wala fakhar. Ya, dan juga saya enggak bangga, enggak sombong. Nah, wa biyadi liwaul hamdi wala fakhar. Dan juga di tangan saya ada liwaul hamdi, bendera ya kehormatan. Ya. Jadi nanti Rasulullah tuh pegang bendera kehormatan. Di bawah benderanya tuh ya Adam wa man dunahu tahta liwa'i. Ya, dalam hadis Nabi bilang begitu, Adam wa man dunahu. Nabi Adam dan orang yang di bawahnya tuh nabi-nabi yang lain itu tahta liwa'i, di bawah ya bendera saya. Ya, jadi nanti bendera Rasulullah tuh yang ya, nah yang tegak tuh paling tinggi. Nah, yang lain di bawah-bawahnya dah tuh ya. Ya, jadi enggak ada yang bisa ya ngatasin daripada ya benderanya Rasulullah. Itu disebut liwaul hamdi ya, bendera ke ya kehormatan tuh gitu ya. Gitu. Wala fakhar. Wa ma min nabiyyin yauma izin adama paman siwahu illa tahta liwa itu ya. Wa ma ya min nabiyyin, tidak ada dari seorang nabi yauma izin pada hari kiamat Adam wa man dunahu, baik Nabi Adam dan yang lainnya, waman siwahu yang lainnya illa tahta liwa'i, kecuali semua ada di bawah bendera saya tuh ya. Nah, zakarahu Ibnu Hajar fi Fatawal Hadisiyah ya bihadzal lafzi, telah menyebutkan Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fatwa Al-Hadisiyah nih dengan lafaz seperti ini ya. Nah itu ya. Wa qala wa huwa sarihun fi afdaliyati nabiyina ala Adam sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis seperti ini maka jelaslah ya keutamaan nabi kita Nabi Muhammad ini atas Nabi Adam dan ya yang lainnya itu sallallahu alaihi wasallam. Wa afdaliyatu Adam alal malaikati yusrahu biha, dan kemuliaan Nabi Adam atas malaikat ini dijelaskan juga dengan gitu. Qauluhu ta'ala ya, firman Allah Ta'ala lil malaikati usjudu
li Adama. Nah, ini menunjukkan keutamaan Nabi Adam atas ya malaikat. Karena Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Ya, berarti Nabi Adam lebih mulia daripada malaikat. Gitu ya. Nah, itu ya. Kalau memang tuh malaikat lebih mulia, mungkin ya Nabi Adam yang disuruh sujud gitu ya. Allah suruh malaikat tuh sujud di Adam ya. Nah, gitu ya. Ya, kenapa tuh tingginya Nabi Adam? Ya, karena ilmu. Ya, kan karena ilmu. Ya, gitu. Karena tuh yang Allah bilang wa 'allama Adamal asma'a. Ya, kullaha tuh. Ya, Allah ajarin kepada Nabi Adam tuh ilmu, ya, gitu, ya. Sini summa aradahum alal malaika. Kan gitu, ya. Itu kemuliaan Nabi Adam itu ada ilmu. Itu. Hanya orang yang ya nyari ilmu, yang belajar ilmu itu Allah yarfa'u tuh. Ya, gitu. Yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat gitu ya. Allah angkat orang mukmin, ya, orang yang mukmin tuh derajatnya tinggi ya dibanding orang-orang kafir kan gitu ya. Tapi wallazina utul ilma, orang mukmin yang punya ilmu itu darajatin. Nah, itu Allah angkat beberapa derajatnya lagi tinggi. Nah, inilah kemuliaan ilmu tuh ya. Kayak gitu. Hanya kita disuruh ya belajar tuh gitu ya. Nah, gitu ya. Ya malaikat belajar sama Nabi Adam kan. Ini begitu dia itu kan malaikat begitu diajarin ya sama Nabi Adam begitu diajarin ilmu sama Allah, kemudian Allah suruh kan apa tuh? Summa aradahum alal malaikat. Nah, kemudian Nabi Adam ajarin tuh sodorin ya, arada tuh sodorin kepada malaikat. Nih, ini namanya ini, namanya ini. Tuh ya. Oh, kan ilmu ya. Tuh kita ya. Nah, inilah ya kemuliaan tuh Nabi Adam ya. Itu Allah perintahkan wa qauluhu innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Dan juga firman Allah Ta'ala, sungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan wa ala Ibrahim Imrana dan keluarga Imran, yaitu Nabi Musa alal alamin dari seluruh alam. Ini menunjukkan juga Nabi Adam dan Nabi yang lain itu tinggi daripada yang lainnya. Wal malaikatu min jumlatil alamina ittifaqan. Malaikat ini termasuk jumlah bagian daripada alam. Gitu ya. Itu ittifaq ulama. Fa iza sabata bil adillati sahihati, apabila sabitnya yang gitu dalil-dalil yang sahih anna nabiyana afdalu min Adama, bahwa nabi kita itu lebih afdal ya, lebih mulia dari Nabi Adam, wa min sairin nabiyyin, dari seluruh nabi, kama sarahabihi qauluhu fil hadisil mazkur, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi itu yang tersebut tadi. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adamu wa man sawahu illa tahta liwa'i, dan tidak ada nabi itu ya pada hari kiamat tuh katanya baik Adam dan selainnya Adam illa tahta liwa'i, kecuali semua ada di bawah ya bendera saya. Wasabata bil ayatainil mazkurataini, dan telah sabitnya ditetapkan bahwa dua ayat yang tersebut tadi annan nabiyyinal mazkurina, ya, bahwa para nabi-nabi yang tersebut dalam ayat tadi min Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran afdalu minal malaika ya. Jadi ya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi keluarga Ibrahim dan Nabi keluarga Imran itu lebih afdal dari malaikat. Bal nabiyuna sallallahu alaihi wasallam min jumlati ali Ibrahim. Ya, bahkan nabi kita termasuk golongan keluarga Nabi Ibrahim. Bahasa milatul ayatu nason, maka meliputi ayat tadi sebagai nasnya yang jelas. Intaha. Kultu, saya bilang di sini kat pengarang nih ya, balil hadisu bil lafzil awal sharihun fi zalika kama la yakhfa. Bahkan hadis yang pertama tuh lafaznya itu jelas ya, enggak tersembunyi, artinya jelas dah. Wali anna ummatahu afdalul umam, dan bahwasanya umatnya Nabi Muhammad ya, kita ini adalah termasuk umat yang paling mulia.
Ya, umatnya Nabi Muhammad itu termasuk ya umat yang mulia karena nabinya nabi yang mulia, yang paling mulia umatnya jadi yang mulia gitu ya. Nah, ya Abdul dunia gitu ya termasuk tuh ya umat itu Abdulul Umam liqaulihi ta'ala karena berdasarkan firman Allah Ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas tuh ya kamu ini adalah termasuk ya apa umat yang paling baik ya ukhrijat linnas yang dikeluarin dari ya manusia-manusia yang lainnya tuh wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata begitu juga ayat itu mengatakan ya begitu juga kami jadikan kamu ini adalah umat wasatan ay udulan wa khiyaran itu umat yang adil dan ya yang terpilih wala sakka anna khairiyatul umami ya tidak ragu lagi bahwa keutamaan kemuliaan umat ini innama hiya bihasabi ya kamaliha fiddin yaitu dengan ya kesempurnaan agama wazalika tabiun likamali nabiyha yang demikian tuh ya ngikut kesempurnaan nabinya allazi ya tabaathu yang mengikutinya tuh ya agama fatabdiluha tabdilulahu kemuliaannya tuh ya din agama tadi umatnya nah itu dengan tabdil keutamaan lahu bagi agamanya nah itu ya jadi ya umat kita ini umat Nabi Muhammad termasuk umat yang paling mulia dari umat-umat yang lain gitu ya ini jangan kata kita apa merasa baik begini umat yang bagus gitu ya nggak mau ibadat ya salah lagi ntar gitu ya nggak diakuin gitu ya nah hanya umat yang bagus itu harus contohin dah ya nanti umat Nabi Muhammad itu termasuk menjadi saksi kita nih dari umat-umat yang lain kan gitu ya jadi kita biar kata kita belakangan adanya tapi kita jadi saksi umat Nabi Musa Nabi apa tuh Nabi Nuh Nabi apa nabi-nabi yang selanjutnya kok kita bisa duluan apa jadi saksi padahal kita nggak tahu kan dia kenapa karena kita beriman ya karena kita beriman kepada nabi-nabinya kan kita beriman kepada Nabi Musa beriman kepada Nabi Ibrahim Nabi Nuh apa jadi kaum Nabi Nuh diseksa nah kita jadi saksi benar gak nih kaum Nabi Nuh diseksa benar gitu ya harus diseksa kenapa kita saksinya karena Al-Quran kan tuh ya kita percaya bahwa itu nabi itu kan tuh ini kita jadi saksi orang belakangan jadi saksi itu karena percayanya gitu ya juga termasuk masuk surganya kan paling dulu nanti umat Nabi Muhammad ya macam lain belakangan ya kita dulu gitu jadi umat Nabi Muhammad dulu tuh masuk surga udah nah baru umat-umat yang lain yang dibakar siapa kita yang enggak kalau yang itu dia berarti nanti kan iya gitu ya kalau yang dibakar yang di apa di neraka nanti kan prosesnya belakangan lagi dia iya udah selesai dulu dah tuh udah selesai yang udah pada masuk nih nah baru dia nanti ada proses lagi dia dah ya yang udah habis masa ya kan gitu masa seksaannya udah habis kan dikeluarin kan gitu ya yang belum ya berarti masih tetap kan gitu nah jadi gitu dulu nih umat Nabi Muhammad masuk udah selesai nah baru nanti nyusul lah umat-umat yang lain tuh gitu ya gitu ya karena ya Nabi Muhammad tuh awalu ya mula-mula orang yadkhulul jannah itu ya masuk ke surga tuh Nabi Muhammad karena kunci pintu surga ada pada tangan Nabi Muhammad tuh gitu ana awwaluman yadkhulul jannah ya kata Nabi itu saya adalah orang yang mula-mula nanti buka pintu surga tuh gitu ya oh, ya. Nah inilah ya keutamaan Nabi Allah ya Nabi kita Nabi Muhammad nih ya dari nabi-nabi yang lainnya tuh falaulahu ay sallallahu alaihi wasallam kalau bukan karena Rasulullah SAW lamal bari bara tidaklah Allah al-bari yang menciptakan itu bara artinya menciptakan makhluk al-bara al-khalqatnya ciptaan makhluk kama aja apil hadisil lazi rawahu sahibu sifa isudur wa ghairuhu sebagaimana datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh pengarang kitab Sifaa Usudur dan yang lainnya qala Allah berfirman ya Muhammad wa izzati wa jalali laulaka ma khalaqtu ardi wala samai
wala rafa'tu hadzihil khadra wala basattu hadzihil ghabara. Ya, gitu. Ya, dalam hadis nih Rasulullah SAW ya bersabda, ya Allah berfirman ya Muhammad, Muhammad, ya wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan kebesaranku, laulaka, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, ma khalaqtu ardi, saya tidak jadikan di bumi, ya wala samai, dan juga saya enggak jadikan langit, gitu. Wala rafa'tu hadzihil khadra, dan tidak saya angkat tuh ya al khadra tuh tumbuhan-tumbuhan, ya wala basattu hadzihil qabra, dan juga saya tidak lapangin tuh ya tanah-tanah ya yang belukar tuh ya hutan-hutan tuh gitu, tanah ya yang lebar luas tuh. Wapi riwayatin, dalam riwayat yang lain, min ajlika, ya karena engkau ya Rasulullah nih aluka, ya min ajlika, karena engkau ya Rasulullah, ya astahul batha, ya saya lebarin tuh ya saya luaskan tuh al batha, yaitu ya tanah tuh antara ya tanah apa Mekah dan Madinah tuh gitu ya. Jadi dengan Nabi Muhammad tuh Allah bikin lapang jadinya kan tanah jadi lebar gitu. Wa umayyijul ma, ya dan saya gelombangin tuh air, ya air ya gelombang air laut kan. Loh, itu karena Muhammad gitu ya. Karena kalau air laut itu nggak ngelombang kan diam aja. Iya, nggak bagus kan gitu, dengan itu kan gitu. Tuh ya. Nah, ya, wa arfa'u sama, saya angkat tuh langit tinggi sono, ya, karena Nabi Muhammad. Ya, kalau enggak sundul gitu, nggak bisa bikin rumah tingkat. Ya, entong gitu kan. Nah, wa aj'alu sawaba wal iqab wal jannah wan nar, dan saya bikin tuh ada pahala, ada siksa, ada surga, ada neraka. Itu karena Nabi Muhammad tuh, karena engkau ya Muhammad gitu ya. Wa fi ukhra, dalam hadis yang lain, zakaraha iyad bisifa, telah menyebutkan nih iyadnya gitu ya. Fi sifa ya. Di dalam kitabnya sifa, waqala, maka Allah berfirman, ya faqala Adamu, ya maka berkata Nabi Allah Adam, lamma khalaqtani biyadika rafa'tu ra'si ilal arsy. Ya Allah, ya setelah engkau ciptakan saya nih dengan kekuasaan engkau ya Allah, saya angkat kepala saya ke aras, saya lihat ke aras itu. Faizan fihi maktubun, maka saya lihat di aras itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh kata Nabi Adam tuh ya. Jadi begitu Nabi Adam tuh hidup ya, kalau jadi ciptakan hidup, nah Nabi Adam naik kepalanya ya, matanya lihat ke atas ke aras. Di aras ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tuh. Nah, itu ya. Nah, Fa'alim tuh kata Nabi Adam, annahu laisa ahadun a'zama qadran indaka mimman ja'alta ismahu ma'a ismika. Ya, nah kata Nabi Adam, saya tahu ya bahwasanya tidak ada seorang yang lebih besar kadarnya di sisi engkau dari orang yang kau jadikan namanya itu bersama nama kamu, kan gitu ya. Hanya di mana tuh disebut nama Allah diiringi dengan nama Nabi Muhammad kan, ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Nah gitu tuh, inilah yang warofa'na laka zikrak, ya angkat nama engkau ya Allah tuh ya. Nah gitu ya. Nah fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah wahyukan tuh kepada Nabi Adam tuh, wa izzati wa jalali, ya demi kebesaran ya kemuliaan dan kebesaran saya, innahu la akhirun nabiyyin min dzurriyyatika, kata Allah tuh kepada Nabi Adam, sungguhnya dia tuh Muhammad itu adalah akhir nabi, para nabi dari anak cucu kamu. Oh ya, jadi belum ada orangnya udah ada namanya. Gitu ya, Nabi Muhammad belum ada, terakhir orang yang belum ada, baru Nabi Adam doangan. Ya, tapi namanya udah itu ya, saking ya besarnya tuh. Ya, nilai itu ya kedudukan Nabi Muhammad, dan juga saling besarnya tuh kalimat zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hanya begitu kita nyebut tuh kalimat la ilaha illallah tuh aras goyang. Ya, itu karena di aras itu ada tulisan
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kita gitu. Ya, disebut tuh. Ya, disuruh dalam hadis siapa orang yang mengucapkan tuh kalimat la ilaha illallah wa maddaha wa ghamada, ya, dia panjangin nyebutnya, ya, gitu ya, biar panjang. Karena kalau kita nyebut ya, menyebut kalimat la ilaha illallah jangan pendek. Ada hadis Nabi bilang tawilha. Ya, kamu baca la ilaha illallah jangan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Jangan begitu, ya. Nggak dikasih. Ya, kalau baca la ilaha kan ada orang yang baca yang gitu, hah? Iya, pengen supaya banyak. Nabi nggak kasih, jemput la ilaha illallah biar panjang. Wa maddaha. Ya, panjangin. Ya kalau kita tuh panjangin tuh nyebut la ilaha illallah gitu ya, kita panjangin ya, meremin mata kita, tundukin tangan isyarat begini. Itu Allah ampunin 4.000 dosa besar kita. Ya, itu dalam hadis itu 4.000 ya dosa besar. Itu. Nya sahabat bilang, "Ya Rasulullah, kalau nggak punya 4.000 mana orang tua kita?" Dosa orang tua kita tuh, dosa besar orang tua kita diampunin. Nah, kalau orang tua kita tuh juga masih lebih, nggak ada tuh segitu, ya. Nah, keluarga kita tuh, ya, bahkan sampai kepada tetangga. Tuh, ya, saking tinggi nilainya kalimat la ilaha illallah. Ya, begitu kita nyebut tuh kalimat la ilaha illallah tuh aras goyang. Ya, Allah bilang, "Hai aras diam." Saya nggak bakal diam katanya sebelum ya engkau mengampunin dosa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu ya. Inilah ya Nabi kata afdhalu zikri maqultu ana wan nabi ya nabiyun, yaitu la ilaha illallah tuh ya. Inilah saking mulianya tuh ya zikir tuh yang Allah tulis tuh ya di aras. Hanya lazimin ya kita tuh biar jadiin ya punya wiridan baca kalimat la ilaha illallah tuh Muhammadur Rasulullah ya, entah berapa ya bisa baca dah ya gitu ya, karena itu ya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 24 huruf, satu hurufnya mengampunin dosa 1 jam ya. Jadi kalau kita sebut baca la ilaha Muhammadur Rasulullah tuh dosa kita 24 jam habis tuh ya. Itu biasain ya, dan juga itu termasuk daripada ya la ilaha illallah itu termasuk daripada thaharatul qulub ya, untuk membersihkan hati gitu ya. Itu karena nggak ada yang bisa membersihkan hati itu selain daripada zikir la ilaha illallah. Zikir yang lain nggak bakal bisa ya, hanya zikir la ilaha illallah itu ya. Ini ya. Ini biasain dah ya, kita ya mau 3 kali dah paling dikit habis sembahyang kita baca tadi lah la ilaha illallah, panjangin ya bacanya, jangan ya pendek bacanya. Itu Rasulullah suruh tuh dalam hadis gitu ya. Gitu baca la ilaha illallah 3 kali, enggak usah banyak-banyak dah, tiap sembahyang kita baca ya, pagi sore. Kalau enggak bisa tiap waktu ya pagi sore dah kan gitu ya, supaya dosa kita tuh habis gitu ya. Nah, kalau kita bisa banyak ya banyak lah gitu ya. Gitu ya. Tuh kata Nabi Adam tuh gitu, saya lihat tuh. Nah, Allah jawab itu, nah itu adalah ya itu termasuk akhir nabi dari keluarga kamu ya gitu ya, min dzurriyyatika walaula kuma khalaqtuka, kalau bukan karena dia tuh, karena Muhammad nih, saya enggak ciptakan engkau ya Adam. Ya. Jadi Nabi Adam tuh dibikin karena nur Nabi Muhammad. Jadi dan sebelumnya Allah ya bikin tuh orangnya nurnya Nabi Muhammad lebih dulu gitu kita ya. Wa fi hadisil hakimi ya allazi sahahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Adam ya Rabbi as'aluka bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya gitu ya, lama ya ghafartali ya 5 ghafartali ya faqala Allah ya Adam kaifa ya wa arabta Muhammadan walam akhluqu ya, kata Nabi Allah Adam ya Rabbi as'aluka bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya gitu, lama wafartali ya Rabbi Allah ya dengan kemuliaan ya kalau Adam ya Rabbi as'aluka, saya mohon kepada engkau ya Allah bi haqqi Muhammadin, dengan kebesaran Nabi Muhammad SAW ya 5 wafartali ya gitu ya, tatkala engkau ampunin dosa saya. Faqala ya, atau hendaklah engkau ampunin dosa saya nih. Faqala Allah bilang ya Adam wa kaifa arabta Muhammadan, ya Allah ya Adam bagaimana kamu bisa kenal
Muhammad walam akhlukhu, sedangkan dia sebelum saya ciptakan. Nabi Muhammad belum diciptain, kamu udah tahu. Qala kata Nabi Adam, ya Rabbi lamma khalaqtani biyadika, tatkala engkau ciptakan saya dengan kekuasaan engkau, wa nafakhta fiyya, dan engkau tiupkan ruh kepada saya, min ruhika, dari ruhku, rafa'tu ra'si, saya angkat kepala saya, wa ra'aitu ala qawaimil arsy, saya lihat di tiang aras tuh maktuban, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Fa'alim tu, maka saya tahu annaka lam tudib ila ismika, tidak kamu ya menyandarkan ya mengidopatkan tuh nama kamu illa ahabbal khalqi ilaik, kecuali hambanya makhluk yang paling engkau cintai padanya. Faqala Allahu, maka Allah berfirman, ya Adam innahu la ahabbul khalqa ilayya, sungguhnya Muhammad itu adalah ya makhluk yang paling saya suka tuh, paling senang. Wa sa'altani, ketika engkau minta kepada saya bihaqi Muhammadin, dengan hak Nabi Muhammad, kebesaran Muhammad, faqad ghafartu laka, sungguhnya saya ampunin dosa kamu. Walaula, kalau bukannya Muhammadun, bukan karena Muhammad, ma ghafartu laka, saya tidak akan ampunin dosa kamu. Nah itu ya. Jadi di sini ada tawasul tuh, ya. Ini Nabi Adam tawasul kepada Nabi Muhammad tuh, ya. Ini nggak dilarang tawasul, ya. Ini Nabi Adam tuh bilang, Allahumma ini as'aluka bihaqi Muhammadin, itu kan tawasul, ya. Ya Allah, saya mohon dengan kebesaran Nabi Muhammad tuh. Dia bilang begitu tuh, Allah ampunin. Ya tawasul lah gitu. Itu ya. Ini segala sesuatu kalau kita punya hajat sama begitu, Allahumma ya Allah bijahi Rasulillah, bikarami Rasulillah. Ya, kalau kita jangan menyebut apa bihaqi Muhammad itu, kita enggak sopan. Ya, ya kita bijahi Rasulillah atau juga bijahi Sayyidina. Nah, gitu, jangan ya as'aluka bi Muhammadin gitu. Ya. Nah, jangan ya, kita enggak sopan, enggak adab. Ya, pakai Sayyidina atau juga bijahi Rasulillah tuh. Ya, kalau kita punya hajat, tidak apa, kita doa, pakai tawasul. Ya, Nabi Adam tawasul tuh. Allah nggak larang kan? Ya, ini masih tawasul dilarang. Ya, agak. Ya, wabtagil wasilah. Kan Al-Quran bilang gitu, cari wasilah tuh, tawasul, minta. Ya, gitu. Ya. Nah, ya dengan macam-macam tuh. Ya, kita tawasul lah ya dengan kebesaran Rasulullah, ya, kebesaran para ya aulia ya selain daripada Rasulullah, sahabat pada kan. Nah itu ya untuk ya supaya hajat-hajat kita apa semua yang kita minta tuh biar Allah kabulin kan gitu ya. Masuk nggak dilarang, nggak jadi musyrik, enggak ya, kita mintanya kepada Allah ya, bukannya kepada ya makhluk, bukan kepada Nabi Muhammad, mintanya kepada Allah dengan menyebut dengan kebesaran itu. Nggak musyrik, kan dikatakan musyrik tuh kalau orang-orang Wahabi bilang ya musyrik aja dah gitu ya, tawasul tuh musyrik ya gitu, ziarah kubur musyrik. Emang kita minta sama dia ya, nah kuburan itu kagak ya, kita nggak minta sama dia, kita mintanya Allah, ya Allah ya dengan kebesaran sahibul maqam ya, kebesaran kemuliaan sahibul maqam tuh ya, yang punya kuburan nih ya, orang yang ada di kuburan tuh siapa, wali ini ya, nggak musyrik, kita mintanya sama Allah dengan kebesaran karena dia punya wijaha ya, punya kebesaran. Ya tawasul boleh, orang mau udah hidup masih mati. Dia bilang katanya kalau orangnya masih hidup boleh, udah mati nggak boleh. Ya pakai beda-beda begitu. Ya kan gitu. Ada juga itu. Ya kan gitu. Ya dibilang kalau orangnya masih hidup boleh, kalau udah mati nggak boleh, kan musyrik. Lah sama aja kan gitu. Nah kalau para aulia kan hidup dia. Ya dikubur kan gitu. Rasulullah hidup kan gitu. Nabi Adam orang belum ada malah. Ya ngapa? Iya belum ada kan udah tawasul. Nah iya kan gitu tuh. Ya, ini kalau dilihat dari hadis-hadis begini kan gitu ya. Tuh ya. Ini jangan kita ikutin tuh tawasul, nggak boleh. Allah suruh wabtagil wasilah, cari wasilah kita. Nabi sendiri Allahumma bihaqqi sa'ilina
Ya, dalam hadisnya kan gitu Nabi. Ya. Yang Nabi kan. Tuh, ya. Kita tawasul lah ya. Kalau kita berdoa apa ya, bi barakati Rasulillah, bi karamati Rasulillah, bi jahi Rasulillah, kan bi barakati auliya wal ulama, ya bi barakati surah Yasin, bi barakati kan gitu, surah Yasin, surah apa yang kita baca itu Al-Qur'an. Nah, itu kita tawasul gitu ya. Boleh dengan yang ya sesuatu yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah kan gitu ya. Kan gitu ya. Hanya tawasul ya dengan amal soleh aja boleh kan? Nah gitu ya. Nah itu tuh yang orang masuk 3 orang di dalam gua kan tawasulnya kepada apa? Amal solehnya kan. Yang masuk di dalam gua di bertiga masuk ke gua. Nah begitu dimasuk ketutup. Nah ini kita nggak bisa keluar kalau bukan kita tawasul lah minta gitu. Nah ini kan masing-masing punya ya amal soleh tuh. Itu namanya tawasul dengan amal soleh gitu. Nah ya ada yang karena dia bakti sama orang tuanya kan gitu. Ada yang dia apa tuh karena amanah tuh ya kepada anak buahnya dipunya amanah kan, dipunya gajinya belum ya dibayar belum apa diurus tuh kan gitu ya. Nah kan gitu. Nah itulah masing-masing ya. Nah tawasul nyatanya kan Allah Kak tuh ya tuh hadisnya sahih kan. Ya, jelasin itu tuh di Bukhari Muslim. Ada ya. Nah inilah ya, ini kita juga ya perlu tuh ya kita tawasul ya dalam kesulitan-kesulitan gitu ya. Ini para aulia-aulia kami kinan ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waqfir lana mamada ya wasi'at. Karami itu kan tawasul ya. Tawasul itu ya Rabbi bil Mustafa ya Allah bijahil Mustafa tuh ya balik maqasidana sampaiin maksud kami ya kami punya maksud punya kepengenan biar berhasil kan gitu balik maqasidana waqfir lana mamado ampunin dosa-dosa saya yang udah ya wasi'al karami wahai Allah yang maha luas ampunannya yang maha murah kan gitu. Nah itu tawasul ya gitu kan ya wal habibul lazi turja syafaatuhu ya kan gitu ya wal habibul lazi dialah Rasulullah tuh habibul lazi turja syafaatuhu yang di ya harapin tuh pertolongannya gitu ya itu wal habibul lazi turja syafaatuhu likulli haulin ya likulli haulin minal ahwalimu tahami setiap keadaan-keadaan yang kita bingungin yang kita takutin ya gitu tawasul gitu tuh ya itu ya jangan tawasul lah ya minta nih contohnya di sini tuh Nabi Adam ya gitu orang yang belum ada udah tawasul. Nah apalagi kita yang udah ya ada tuh kita ya. Nah gitu ya ada muhibbu ya gitu ya. Nah ya wa iza sa'altani bihaqi Muhammadin iz sa'altani adatin ya. Nah walaula Muhammadin ma qafartulaha wa fi samadihin rawah ya rawin gitu sama sinut dah waqala Ibnu Adin fihi hadisul hisan. Orang Wahabi nggak baca Ustaz tadi. Hah? Orang Wahabi nggak baca hadis ini. Wahabi, udah tuh nggak tahu. Ini kagak mau tawasul. Jadi dipakai hadis-hadis yang enak aja udah. Yang enak cocok sama otaknya. Ini. Kan gitu. Ini kan bid'ah. Kan bid'ah kan dia sama dia yang apa tuh yang enggak enak. Tapi kalau yang enak sama dia enggak bid'ah. Ya tidur di atas apa? Ya gitu kan. Tidur di atas spring bed. Iya kasur spring bed. Bid'ah enggak? Enggak dia enggak punya nyebut-nyebut bid'ah. Nabi tidurnya di mana? Iya di tempat korma. Yang gitu ya. Enggak dia enggak nyebut-nyebut yang begitu tuh bid'ah. Karena itu dianggap enak sama dia. Makan. Itu hamba pada zaman itu udah ada ya. Ya iya ada, ada hamba ada udah. Ya, Nabi kan nggak pakai itu, kan di situ. Ya pokoknya kalau yang enak sama dia tuh nggak bid'ah. Yang agak enak, nah gitu. Ya. Jadi yang cocok sama pikirannya. Ya, itu makan itu kalau makan tuh, ya makan makanan. Nah, Nabi makan gimana? Ya dibilang tuh makan ala Nabi, ya cara Nabi makan. Nah makan Nabi kan makan gandum kan nggak diayak. Nah kalau dia gue diapain? Ya diayak diapain gitu. Gitu. Hah? Nah iya roti kasar udah nggak ada ayakan gitu. Ya ayakan itu kan termasuk Nabi kan bid'ah. Awalu bid'atin tuh. Ya.
ya mula-mula bid'ah terjadi pada umatku itu adalah al-munhul. Munhul itu ayakan. Itu yang buat misahin kita. Itu kan kita numbuk tuh beras padi kan. Gitu. Nah buat bilangin buat gabung itu yang Nabi kata. Itu. Nanti nggak pakai. Mau nggak makan yang ada gabungnya juga? Gak mau. Zikir habis sholat bid'ah, main HP habis sholat enggak. Iya gitu. Tapi baru jadi. Hah? Iya. Habis apa? Orang baca istighfar habis sholat bid'ah. Di main HP kagak. Iya, gitu. Zaman Nabi nggak ada HP. Nyariin dah, mau gimana ya? Jangan diurusin yang ini. Ini udah bareng kan? Hah? Di Saudi ini udah Ya iya, biarin aja, jangan diurusin, jangan dengerin aja, mau gitu biarin aja, ngasih dah. Gitu. Kalau kita tanggapin dia bikin-bikinan. Ya mendingan didemenin aja, kalau begitu didemenin aja. Liatin aja dah. Gitu. Kalau kita tanggapin bikinan dia. Karena dianggap ada yang nimpalin. Gitu ya, ada yang perhatiin. Ini bodoh aja ini dah. Gitu. Ya, kayaknya lagi kita baca nih. Halaman 66. Ya. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa dawan nafa bilum bidaraini amin. Qala ya halaman 66 babul kibri ya. Qala al-Faqih radhiyallahu anhu qala haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana Fadl bin Dakin an Mus'ir bin Kaddam an Abi Mas'ab an abihi an Ka'bil Akbar radhiyallahu taala anhu qala ya'til mutakabbiruna yaumal qiyamah zaran fi suwari ya fi suwari rijal ya gesahum au ya'ti himuzillu ya min kulli makanin yaslukuna ya binarin minan nirani yaskuna min tinatil khabali wa hiya isyaratu ahlil nari gitu ya. Babul kibri ai haza babul kibri, ini bab menjelaskan tentang takabur ya gitu ya. Yang dikatakan takabur tuh ghamtun nas ya gitu ya, apa tuh ya, ya jadi takabur itu ya menolak tuh ya daf'ul haknya gitu ya, batrul hak ya, yang dikatakan tuh kibir batrul hak wa ghamtun nas ya gitu, menolak kebenaran dan ngecilin orang lain, itu berarti takabur, sombong. Nah, qala al-Faqih, berkata al-Faqih nih Abu Lis As-Samarkandi ya pengarang nih radhiyallahu taala anhu qala haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana Al-Fudal bin Dakin an Mas'ar bin Kidam, dari Mas'ar bin Kidam dari Abi Mas'ad dari bapaknya dari Ka'bul Akbar radhiyallahu taala anhu qala, berkata Ka'bul Akbar nih ya til mutakabbiruna yaumal qiyamah zarron, ini fi suratir rijal ya, datang nanti orang-orang yang takabur tuh di hari kiamat itu zarron, yaitu satu zarah ya, satu ya biji gitu ya kecil tuh itu fi suratir rijal, dalam bentuk seorang laki-laki ya gesahum au ya'ti himuzillu, yang ditutupin dia itu dengan kehinaan min kulli makanin, dari setiap tempat, dari setiap sisi itu ya slukuna binarin minan niran, mereka itu jalan ya menuju neraka tuh. Nah yuskauna min tinatil khabal, mereka dikasih minum yaitu dari tinatul khabal. Apa ya tinatul khabal? Wa ya isyaratu ahlin nar, yaitu kotoran-kotoran orang neraka. Ya, jadi orang yang mutakabir tuh, orang yang sombong itu nanti dia tuh datang ya seperti satu zarah ya. Nah, satu biji kecil gitu yang ditutupin dengan ya, kehinaan dari sisi mana gitu. Nah, dia nanti jalan menuju ke neraka. Begitu sampai di neraka, dia dikasih minum dengan kotoran orang neraka. Itu tuh ya. Jadi orang yang mutakabir ini, orang yang sombong itu dia ya sifatnya tuh nanti Allah kasih zilun, hina ya gitu, di dunia dia sombong ya, nah di akhirat nanti dia hina gitu ya karena Allah nggak suka tuh ya dengan orang yang sombong gitu ya, dan juga surga nggak bakal mau masuk
ya dimasukin sama orang yang sombong. Ya itu dalam hadis Nabi kata tuh ya gitu ya sungguhnya surga itu kan gitu nggak ada man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin ya la yadkhulul jannah tuh nggak bakal masuk surga orang yang ada di hatinya sekecil apapun tuh sifat sombong gitu. Hanya kita jangan ya merasa nih kita nih gede apa semua ya kita ya segala-galanya tuh jangan dah ya itu namanya sifat sombongan. Kita lihat orang lain tuh ya rendah kecil ngapa ya itu yang bagus ya kita lihat dia orang itu lebih mulia daripada dari kita dah gitu aja ya gitu ya jangan kita merasa wah kita lebih gitu. Jangan ya gitu ya tuh ya wa qala radhiyallahu taala anhu haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana Sufyan bin Mas'ar annahu qala bahwasanya Sufyan bin Mas'ar qala balaghani Anil Husain telah sampai berita kepada saya dari Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma annahu marra bimasakina ya bahwasanya dia pernah lewat dengan orang-orang miskin wahum yakuluna kisran lahum alal kisai mereka itu makan kisran tuh yang artinya percakan ya daripada makanan-makanan tuh ya gitu ya kayak kita macam makanan kering tuh ya yang udah pada hancur-hancur gitu ya nah tuh lagi pada makan tuh orang miskin gitu ya selimpiran dah kayak apa kayak biskuit lalu udah pada kering udah pada apa tuh hancur kan ya gitu makanan-makanan yang hancur-hancur tuh gitu tuh kisran disebutnya tuh lahum alal kisai dalam keadaan pakaian ya kisah ya baju ya mantel Faqalu maka mereka bilang tuh orang miskin ya Aba Abdillah Aba Abdillah al-ghiza mari sini makan gitu ya tuh orang-orang miskin bilang tuh ya kepada ya Sayyidah Husain tuh ya bilang Abi Abdillah mari sini dimakan itu ya nah qala panazala maka ya Sayyidina Husain tuh turun ya dari kendaraannya dia berhenti situ waqala innahu la yuhibbul mustakbirin dikatakan sungguhnya dia enggak suka dengan orang-orang yang sombong Pa'akala ma'akum maka dia makan bersama mereka tuh ya. Jadi diajak makan tuh, makan makanan tuh ya. Yang begitu dihadapin diturun gitu ya. Nah, dimakan tuh gitu. Kalau kita ogah. ya, kita ditawarin yuk makannya sini ada apaannya kita tanya dulu gitu ya. Ada nih pepes apa? Pepes tahu. Ah kenyang. ya, kalau pakai pepes ya tahu pepes kenyang tapi kalau pakai sate nah kebetulan kebetulan nih ya gitu belum makan udah makan yang kita belum gitu so ya ini modal kita gitu nah tuh ya Sayyidina Husain turun tuh gitu innahu la yuhibbul mustakbirin faqala ma'hum summa qala lahum kemudian Sayyidina Husain bilang kepada mereka ini orang miskin qad ajabtukum sungguhnya saya udah penuhi panggilan kamu ya kamu ajak saya nih saya udah penuhi nah Pak Haji Buni maka hendaklah kamu penuhi panggilan saya ya undangan saya nih sekarang ya pantolaku ma'aku maka mereka jalan tuh bersama Sayyidina Husain palamma atau manzila ya begitu mereka datang tuh ya ke rumahnya qala li jariyatihi ya Sayyidina Husain bilang kepada pembantunya nih ukhruji ma kunti tadakhirina ya gitu ya nah keluarin tuh apa yang kamu simpen tuh gitu ya nah ya jadi dikeluar semua tuh keluarin apa yang ada situ ya kasih makan orang ini nih orang miskin tadi itu ya nah wa bihadzal isnad an Sufyan bin Abi Hazim dengan sanad ini dari Sufyan bin Abi Hazim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwa Rasulullah SAW bersabda salah satun la yukallimullahu yaumal qiyamati wala yanzuru ilaihim ada 3 kelompoknya yang Allah nanti di hari kiamat enggak bicara kepada mereka dan Allah tidak perhatikan mereka ya jadi di hari kiamat nih Allah enggak ya ngajak ngomong tuh oh nih kelompok ini nih 3 macam orang nih ya dan juga Allah enggak perhatiin ya emang enak ya
dalam keadaan begitu kita lagi butuh pertolongan apa, kadang kita nggak diperhatiin, nggak diajak ngomong apa, ya. Nah, ya. Nah, tuh ya. Nah, walahum azabun alim, bahkan mereka mendapat siksa yang pedih. Siapa tuh? Awaluhum syaihun zanin. Ya, pertama tuh yang Allah nggak ajak ngomong, Allah nggak ajak apa tuh, nggak perhatiin, yaitu orang tua yang berzina. Ya, tidak tua, berzina, kayak gitu, ya. Nah, itu ya, tuh ya, masuk tuh ya. Nah, ya, termasuk tuh zina muhson tuh yang gitu kan. Nah, gitu ya. Nah, itu nanti Allah ya nggak bakal ajak ngomong kalau dia nggak tobat di mati itu ya. Itu Allah nggak ajak ya bicara, nggak perhatiin ya. Gitu. Tahu sih ya. Nah, yang kedua wamalikun kazabun, raja yang selalu dusta. Ya, bohong itu. Nah, terus yang ketiga wa'ailun mustakbirun, ya, yakni al-fakiru. Ail itu artinya orang fakir, orang miskin sombong. Iya. Iya. Nah, Allah nggak perhatiin, belagu banget. Iya, kan gitu. Ya, gitu. Ya, yang miskin sombong ya. Ya, apaan yang disombongin? Gitu. Ya, miskin. Nah, kalau kaya sih sombong kali. Masih pantasan dikit. Ya. Nah gitu, nah miskin sombong gitu. Ditiup angin aja kan. Mental gitu. Ya. Orang dulu kata nginjak di ayam aja nggak pecah. Nggak pedel. Kan gitu kalau orang miskin tuh. Orang miskin belagu-belagu tuh, belagu banget kan gitu. Ya. Itu loh, injak di ayam aja kan nggak pedel gitu. Ya. Tuh ya. Ini orang miskin tuh jangan sombong gitu. Ini ailun mustakbirun yakni al-fakir gitu ya. Ini Rasulullah bilang tuh ya. Nah, tuh ya. Wa qala haddasanal faqihu Abu Ja'far haddasana Muhammad bin Musa al-Faqih ar-Razi Abu Abdullah haddasana Muhammad bin Rabah qala haddasana Yazid bin Harun an Hisam ad-Dastawai an Yahya ibni Kabi Kasir ya an Amir al-Ukaili an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Rasulullah bersabda nih ya, qala urida alayya awwala salasat awwalu ya urida alayya al awwa ya awwala salasatin yadkhulunal jannah wa awwala salasin yadkhulunan nar. Nah ya, kata Rasulullah disodorkan kepada saya nih ya, pertama ada 3 ya yang mula-mula tuh masuk surga, ada 3 yang mula-mula masuk neraka gitu ya. Nah, palamma awwala salasa yadkhulunal jannah ya. Nah, pa'amma ya, bukannya palamma. Pa'amma awalu salasatin ya yadkhulunal jannah, adapun yang pertama yang 3 bakal masuk surga nih siapa tuh? Pasyahidu ya, pertama orang yang mati syahid. Wa abdun mamlukun la yasghaluhu rikud dunya ya anto ati rabbihi. Dan yang kedua, pertama orang yang mati syahid. Yang kedua nih yang bakal masuk surga, yang mula-mula bakal masuk surga ini 3 golongan, 3 orang. Ya, pertama orang yang mati syahid, yang kedua budak sahaya nih, ya, mamluk loh. Lam yasghalku rikun ya ad-dunya anto ati rabbihi. Tidak menyibukkan dia tuh bagi si budak tadi, kebudakannya tuh daripada dunia ya untuk taat kepada Allah. Artinya dia biar kata dia budak tapi tetap dia masih ibadat kepada Allah. Jadi dia nggak ikutin tuh karena kebudakannya, kesibukannya dia nyari dunia apa gitu, enggak ya. Nah itu ya, dia akan nanti masuk surga ya. Jadi seorang budak tuh ya benar-benar dia sibuk dalam ibadat pada Allah dah. Nah yang ketiga wafakirun doi pun ya zu'iyalin. Yang ketiga nih yaitu orang fakir yang lemah punya keluarga. Nah itu ya, itu dia nanti bakal masuk surga ya, yang termasuk 3 dari yang mula-mula nih masuk surga. Itu ya. Jadi orang miskin, orang dhaif ya, orang fakir ya, dia itu dhaif lemah,
ya punya keluarga. Nah, ya, jadi dia usaha nyari ngapa gitu ya, nggak sombong nggak gitu. Kalau tadi kan ya sombong tuh miskin sombong. Nah dia nih ya orang fakir dia lemah dia cari karena orang yang apa tuh dia berusaha nyari buat nafkah keluarganya itu termasuk orang yang ya jihad fisabilillah kan. Ya, dan juga dia termasuk ya orang yang apa tuh ya masuk bilangan orang yang apa tuh ya yang Allah ya suka nyampunin dosanya tuh ya karena inna minaz zunuban layak baru ya yakburuha ilhamul ma'isyah ya ada dosa yang Allah nggak ampunin ya dengan perbuatan-perbuatan yang lain kecuali bingung dalam cari usaha tuh cari nafkah gitu ya. Nah ini nih ya orang yang doib gini nih lemah ya fakir doib ya punya keluarga. Nah wa awwalu salasin yadkhuluna nar dan 3 orang yang bakal mula-mula masuk neraka ya 3 siapa tuh? Pak Amirun ya musallitun zu ya apa tuh? Sarwatin ya minal mali layu di zakata gitu. Nah, yang 3 nih yang mula-mula dia bakal masuk neraka yaitu amirun ya, pejabatnya amir ya. Nah, itu musallitun yang punyai kekuasaan, zu sarwatin dia punya kekayaan. Ya, gitu minal mali ya, wa minal mali itu punya kekayaan dan juga harta layu zakata dia enggak keluarin zakat. Gitu ya. Nah, ya. Nah, gitu ya. Nah, tuh ya, jadi orang apa tuh ya, pejabat tuh ya, yang musolatin tuh ya, punya kekuasaan dan punya kekayaan gitu ya. Nah, dia punya harta enggak dikeluarin zakat. Wa fakirun fakhurun dan ya orang fakir yang sombong. Fakhrun tuh tadi wala fakhor ya, sama-sama tadi amal tadi suno ya, yang ada yalin tuh gitu ya. Ya. Itu termasuk orang yang ya bakal masuk neraka tuh gitu. Wa qala innallaha ta'ala yubghidu salasatan salasana parin wa yubghiduhu li salasati minhum asaddu ya. Nah, dia dan dikatakan lagi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tuh benci 3 macam nih orang dan bahkan Allah bencinya yang 3 ini dari mereka lebih ya daripadanya tuh. Mana awaluha pertama begitu al-fusaku. Allah ya benci kepada al-fusaqa orang yang fasik. Ya, orang fasik Allah benci ya karena fasik itu orang yang selalu israr ya dalam perbuatan dosa itu baik dosa kecil atau dosa besar fasik. Wa yubghiduhu li syahil fasiki asadu dan Allah benci lagi kepada orang yang udah tua fasik. Ya gitu udah tua berbuat maksiat ya yang gitu kalau muda sih buat maksiat masih mendingan gitu masih muda nah tapi udah tua ya hanya kalau orang udah 40 aja kan itu kan man balagha arba'ina sanatan tuh ya walam yaglub khairuhu ansarihi falyatabawa maq'adahu alan. Nah, orang kalau udah 40, kebaikannya belum menang dari keburukannya, ya, kemaksiatannya, ya berarti siap-siap buat neraka. Ya, itu hadis. Ya. Ya, ini di kata hadis tuh dalam hadis tuh, ya, apa tuh? Bi abi wajhin la yupli. Tuh, ya, setan tuh iblis udah coret tandain ya di jidatnya. Ya, dibilang tuh sama setan nih, bi abi wajhin la yupli. Congoran yang begini nih enggak bakal selamat itu ya itu udah disumpahin nama apa tuh setan ya bi abi wajhin tuh nih mukanya begini nih ya tidak ada congoran yang begini nih ya gitu gak bakal selamat tuh ya nah ya jadi orang tua tuh ya nah tadi kan orang yang apa tuh ya orang ya yub gitu pusak Allah benci kepada orang fasik nah yang lebih Allah benci lagi walisaihil fasik asaddu. Asani yang kedua yubghidul bukhala. Allah benci orang yang pelit. Gitu. Wa yubghiduhu lil alghaniyul bakhili asaddu dan Allah benci lagi orang kaya pelit. Gitu. Kalau orang pelit aja orang enggak kaya gitu dipelit, itu Allah benci. Sampai lagi dia orang kaya
pelitnya lebih-lebihan gitu ya. Wasalisu yang ketiga yubghidul mutakabirina. Allah benci orang yang sombong. Wa yubghidu lil fakiril mutakabir asaddu. Dan Allah benci tuh orang fakir yang ya sombong. Ya. Nah, kalau orang kaya sombong masih mendingan Allah benci. Nah, kalau orang kaya miskin ya sombong. Nah, lebih-lebihan. Nah, kita juga kan kalau lihat kalau orang kaya sombong gitu, kita juga masih apa? Masih maklumin, ya biarin dah dia orang kaya. Iya, dia punya duit tuh ngapa kan gitu. Tapi kalau orang miskin gitu sombong. Kita kata apa? Itu gitu. Allah juga enggak demen juga kan. Maksudnya gimana orang fakir? Hah? Sombong gimana sih? Ngapa tuh? Orang fakir sombong maksudnya gimana nih? Ya orang paling sombong ya dia enggak mau gituan apa? Misalnya dia kan nggak punya duit gitu. Heeh. Dia suruh kerja, tak kan pengen lupain. Jadi ogah. Apa itu maksud sombong juga? Ya sombong dia kalau enggak begitu. Dia mau ngapain dia mau minta-minta. Ya berarti kan dia sombong, enggak mau. Ya. Dia apa tuh merasa dirinya tuh ya besar lah disuruh kerja lu nggak ngapa-ngapain kan nih. Iya gitu tuh kerjain dah kita ada ikan gitu. Wah gua ginian disuruh kerja. Tuh kan gitu. Dia maunya suruh beresin duit tuh. Gitu yang enak-enak aja dia nggak mau gampang itu kan sombong namanya. Nah kalau orang fakir begitu kan dia yang penting ya dikerjain aja yang penting ada duit atau apa kan itu nanti kan sombong nggak milih-milih apa ya kerjaan. Kalau ini kan hanya milih pekerjaan kan ya udah nggak punya duit ya disuruh miskin itu tuh ya itu Allah benci gitu dhaif mutakir. Nah wa yuhibbu salasana parin wa hubbuhu ya gitu li salasatin ya minhum asad sampai dah ya. Nah nanti wa yuhibbu salasa gitu naparin wa hubbuhu li salasin minhum asaddu ya.